Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Assalamualaikum, selamat pagi Kak. Oke, sip. Hari ini kita masuk hari Jumat. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan ya. Gimana kemarin liburnya 2 hari? Tanpa tugas, happy nggak? Atau ada berasa yang kurang gitu? Berasa ada yang kurang? Nyaman. Alhamdulillah kalau nyaman. Damai, tenang, sangat happy, sangat menikmati libur. Kurang lama. Oke, kirain ada yang itu berharap ada tugas di hari libur. Nanggung liburnya. Iya juga ya, hari kejepit nih hari Jumat. Besok libur lagi, udah weekend. Kurang liburnya. Oke, thank you udah cerita atas kekurangan liburnya. Besok libur lagi, tenang. Hari ini kita belajar, besok sudah libur lagi karena besok hari Sabtu dan hari Minggu. Tapi nanti di akhir akan ada tugas yang menyertai weekend kalian. Oke, untuk mulai hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga urusan kita semua diperlancar, sehat selalu buat kita semua, tenang berdoa, dipersilakan. Ya, amin amin amin, tenang berdoa selesai. Oke, karena modul data warehouse cuma week ini ya, jadi nanti di akhir akan ada post test buat teman-teman di sini. Jadi minta tolong kabarin teman-teman yang lain untuk stay di live class ini supaya bisa ikut post test di sesuai jadwalnya. Saya lihat di sini baru 69 partisipan. Oke, minta tolong ingetin teman-temannya ya yang lain biar nilai post testnya bisa masuk. Hari ini materinya nggak banyak, ngabisin PDF yang kemarin. Jadi hari ini kita santai-santai aja belajarnya, nggak usah buru-buru. Oke, kemarin sampai sini ya, data warehouse implementasi. Yang mana kita review dikit, ini adalah proses daripada pekerjaan data analitik. Gitu ya, profesi data analis ini dia kerjaannya. Dari mulai dari mulai data source yang akan dipakai, dimasukin ke dalam staging, kemudian dibuat transformasinya, sehingga mendapatkan data warehouse-nya. Setelah itu kita ambil data mart-nya. Dari data mart ini kita jadikan suatu visualisasi data. Bagi teman-teman yang tertarik dengan profesi data analis, kerjaannya kurang lebih seperti ini. Gitu. Nah, selain data analis ada profesi apa lagi sih? Sebelum datanya siap di sini,
di bagian data source sendiri nih, teman-teman kalau pernah dengar ada namanya data engineer. Nah, kalau data engineer ini adalah yang bekerja sebelum si data ini siap untuk dipakai sebagai laporan analitik. Gitu. Terus ada apa lagi selain data engineer, data analitik? Ada apa lagi? Ada yang tahu nggak? Kemarin ada database administrasi, administrator. Terus apa lagi? Tadi ada yang mau ngomong ya? Nabila ya? Data scientist, betul. Kalau data scientist itu lebih kompleks lagi ya. Dia udah masuk ke pemodelan, prediksi, dan lain-lain. Jadi kalau data analytics dia cuma sekedar visualisasi, terus dia menyampaikan suatu insight bagi suatu perusahaan gitu. Tapi kalau data scientist itu ranahnya udah mulai ke apa tadi tuh? Prediksi gitu ya, pemodelan dan lain-lain. Bisnis analis, bisnis intelijen, ya betul. Oke, itu dia intermezzo sebagai pembukaan belajar hari ini. Kita next. Hari ini akan sedikit aja belajarnya, karena slide-nya juga tinggal kurang lebih ada 3-4 slide lagi. Ya, karena data warehouse ini dia menggunakan OLAP, jadi di sini ada pembahasan mengenai OLAP itu sendiri. Jadi bentuk data OLAP itu dia lebih ke dimensional ya, multidimensional. Tujuan utamanya itu data OLAP itu untuk data analyzing. Tujuan utama dari si data OLAP itu. Jadi database OLAP itu nyimpen data agregasi gitu ya, dari beberapa database OLTP. Itu dari data OLTP yang sudah kelamaan gitu ya, disimpan di OLTP, jadi akhirnya dia diolah, diagregasi segala macam, jadilah dia OLAP. Kemudian dia disebutnya sebagai multidimensional. Jadi di sini ada istilah OLAP cube. Ya, cube itu berarti kubus. Kubus itu kan 3 dimensi ya. Gitu. Nah, kalau OLAP itu bisa lebih dari 3 dimensi. Makanya dia, tapi di sini penggambarannya cube. Nah, di sini sampelnya untuk sumbu X-nya itu dia menjelaskan produk dimension-nya, dimensi produk, sumbu X-nya dimensi waktu, ya, dan Z, sumbu Z-nya dimensi customer. Nah, pertemuan antara ketiganya di titik oranye ini, nah itu data point-nya. Yaitu customer C, misalkan ya, customer C membeli produk B di bulan Maret tahun 2020. Ini disebut data point. Ya, jadi di sini dia sifatnya n-dimensional. Jadi bisa lebih dari 3. Karena di sini kan judulnya multidimensional ya. Kalau multi berarti dia bisa 3, 4, 5 bahkan lebih.
Cuma nggak sampai banyak-banyak banget sih, biasanya ya maksimal 3 atau ada yang 4. Jarang sih lebih dari 5 tuh jarang. Oke. BTW suara saya jelas kan ya? Kayak biasa kan ya? Ya, jelas, Kak. Oke. Mantap. Nah, ini sampelnya. Jadi kalau teman-teman pernah lihat data yang ada kolom terus di merge gitu ya, kalau di Excel istilahnya di merge, terus ada merge lagi di atasnya. Nah, itu kan bertingkat-tingkat tuh ya. Nah, itu bisa kita tuliskan menjadi sebuah cube. Nih, kalau di sini kan contohnya dari sudut pandang 2 dimensi nih, ada di sini ada time-nya, kemudian untuk itemnya itu terbagi lagi menjadi home entertainment, ada komputer, ada phone, ada security. Ya, di mana location-nya itu dia ambilnya Vancouver. Dia satu lokasi doang. Nah, sekarang kalau kita ambil beberapa lokasi, dia jadi sudut pandang dari 3 dimensi nih. Ada lokasi Chicago, New York, Toronto, Vancouver. Menjadi tabelnya seperti ini. Ini sebenarnya lebih ke teori sih, untuk penggunaannya jarang, untuk penggunaannya secara langsung itu jarang. Jadi intinya karena kalau di tools visualisasi itu ya simpelnya dia datanya 2 dimensi. Jadi ntar misalkan nih kita jabarkan tabel ini, kita bikin tabel misalkan gitu ya. Misalkan ini di country gitu misalkan ya. Nah, kalau value-nya beberapa country ya dia akan menulis di sini Chicago, sini Chicago lagi, sini Chicago lagi, Chicago lagi dan seterusnya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi ini cuma teori, untuk penggunaannya itu jarang dipakai realnya. Untuk pemahaman aja bahwa data lab ini bisa multidimensi. Gitu. Bisa kita gambarkan menjadi sebuah kubus. Kayak contohnya di sini. Ini kalau kita zoom, bisa di zoom nggak? Kegedean. Nah, kalau di sini kan berarti dia sumbu Y-nya itu waktu, dimensi waktu, sumbu Z-nya dimensi lokasi, sumbu X-nya dimensi item. Untuk gambar yang di bawah ini, dia menambahkan variabel supplier ya. Menambahkan variabel supplier. Jadi di sini ada 3 cube, di mana variabel supplier 1, supplier 2, dan supplier 3, dan seterusnya.
Ini gambarannya seperti itu. OLAP cube. Ya, selanjutnya akan ada penjelasan mengenai OLAP operation, ya, operasi OLAP, di mana di sini ada 4 poin yang harus teman-teman ketahui. Jadi pertama ada slice and dice. Ya, jadi slice and dice itu berarti dia motong dadu dari yang besar gitu, diambil satu dimensi aja location menjadi dia dimensi yang lebih kecil. Jadi potongan dadu yang lebih kecil. Nah, di sini slice and dice gitu kan jelasin bahwa the slice operation perform a selection on one dimension. Satu dimensi dari cube yang diberikan. Itu menghasilkan subcube. Itu operasi slice and dice. Kemudian ada operation pivot di sini ya. Ini udah familiar, pasti teman-teman pernah dengar. Atau biasa juga disebut rotate, rotasi. Jadi di sini lebih ke visualisasi, operasi visualisasi yang merotasikan sumbu. Ya, jadi yang merotasikan sumbu, jadi dia bisa melihat dari beberapa sudut pandang. Contohnya ini, yang tadinya lokasi di sumbu Y, gitu ya, di sini dirotasi lokasinya jadi sumbu X. Kemudian di sini ada operasi roll up. Apa itu roll up? Kalau dari penjelasan di sini, operasi roll up itu dia melakukan agregasi terhadap data yang ada di dalam cube tersebut. Jadi dia bisa mangkas dimensinya, mengurangi dimensi. Itu jadi entah itu agregasi average atau agregasi max min gitu dan lain sebagainya. Jadi dia mereduksi atau mengurangi jumlah dimensi yang ada. Kalau yang sebelumnya ada 5, bisa jadi cuma ada 3 misalkan. Itu roll up kayak gitu. Kemudian yang terakhir operasi OLAP itu drill down. Nah, kalau dia kebalikan dari roll up. Jadi dia mendetailkan lagi. Kayak di sini. Untuk dimensi waktunya dia mendetailkan lagi jadi per bulan. Yang sebelumnya di sini per quarter, dalam 1 tahun ada 4 quarter gitu ya. Nah, kalau di drill down itu didetailin lagi menjadi per bulan.
Itu kalau tadi roll up itu mereduksi dimensi gitu ya. Kalau drill down kebalikannya. Yang tadinya less detail menjadi lebih banyak detail. Seperti itu operasi OLAP. Saya juga masih belajar nih terkait OLAP operation. Maksudnya karena memang dia jarang dipakai gitu ya, karena dia jarang dipakai, jadi secara teori sebenarnya banyak gitu ya, banyak yang harus dipelajari dari OLAP operation ini. Gitu. Coba balik lagi ke yang tadi, karena memang jarang dipakai, jadi fokusnya nggak ke sini. Oke, kita sudah sampai slide materi terakhir. Di sini dijelaskan karakteristik, benefit, sama kekurangan. Gitu ya. Ini kalau nggak salah, page ini udah pernah ada di modul SQL ya. Kalau kalian ngeh, ada page ini, karakteristik, benefit, sama drawback. Jadi untuk yang pertama, karakteristik daripada si OLAP, gitu ya. Poin pertama, OLAP itu dia mengandung data historical. Dia mengandung data historical. Jadi data yang lama-lama kalau di OLAP ini masih kesimpan. Terus secara sistem dia tidak bisa mengubah data. Gitu ya, dia nggak bisa mengubah data. Dalam hal ini berarti function daripada modify atau modifikasi data itu di OLAP nggak bisa, nggak boleh. Oke, kemudian poin ketiga, OLAP ini bersifat multidimensional. Gitu ya, dia nyimpan data warehouse dalam bentuk multidimensional. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, OLAP ini digunakan untuk keperluan analisis data, ya seperti yang sering kita sebut berulang-ulang bahwa OLAP ini digunakan untuk keperluan analisis data. Lalu yang terakhir, OLAP ini harusnya dia ngasih user interface yang mudah dibaca oleh end user-nya. Gitu. Kalau dia belum mudah dibaca, ya dia ya harus dilakukan proses lagi, gitu ya, transformasi segala macam sampai dia easy to use buat end user. Kemudian, selain karakteristik, di sini ada keuntungan dari OLAP atau manfaat ya. Jadi manfaatnya si OLAP ini dia disebutnya sebagai platform tunggal atau single platform untuk semua tipe bisnis analytical, bisnis analisis yang mencakup perencanaan, gitu ya, kemudian penganggaran, forecasting atau peramalan, dan analisis. Manfaat utama yang ada di OLAP itu, the main benefit di sini, itu adalah kekonsistenan informasi dan kalkulasi. Nah, itu yang bisa menjadi unggulan si OLAP. Kekonsistenan informasi dan kalkulasi. Nah, sedangkan untuk kekurangannya sendiri, OLAP ini kekurangannya lebih ke di backstage-nya atau orang di balik layarnya. Dia butuh kerjasama antar departemen.
agar efektif. Ya, to be effective. Oke. Ya, any question dari teman-teman? Di sini kita coba diskusi lagi ya. Setelah tadi kita bahas sedikit mengenai OLAP, khususnya di sini mengenai multidimensional si OLAP itu. Kalau ada yang mau nanya materi kemarin, juga silahkan sebelum kita masuk ke post-test. Atau kita coba kuis kecil-kecilan. Kebetulan di internet banyak. Kalau ada yang mau tanya silahkan ya, sampaikan di kolom chat. Nanti kita mulai post test jam 9.45. Sama kayak waktu pretest, waktunya 30 menit, soalnya 20. Semoga ada perbaikan nilai ya dari teman-teman. Nanti hasilnya boleh disampaikan di kolom chat. Dari berapa waktu post test, waktu pretest. Masih ingat nggak nilai waktu pretest? Masih ingat nggak? Kalau masih ingat ya diperbaiki nilainya supaya meningkat. Ada pertanyaan dari Nabila. Seorang database apakah harus mendalami DW? Dari yang saya tahu, DW itu tugasnya seorang data engineer. Itu gimana penjelasannya? Sebenarnya untuk secara tupoksi daripada pendalaman data warehouse sendiri itu memang sebenarnya lebih banyak dikerjain oleh DE ya, data engineer. Jadi ya, kalau DA itu lebih condong ke visualisasi datanya. Tapi pada kenyataannya ketika teman-teman terjun ke dunia kerja, itu balik lagi menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Gitu. Kadang ada yang titelnya data analis, cuma dia nanganin juga kerjaan data engineer gitu. Kadang titelnya atau judulnya di profesinya sebagai data engineer, cuma dia ngerjain sampai visualisasi gitu. Jadi balik lagi tergantung kebutuhan dari perusahaannya. Tapi secara tupoksi, memang DW ini lebih banyak ditangani oleh data engineer. Cuma nggak salah juga ketika teman-teman berminat jadi DA, nah itu belajar DW juga itu juga nggak apa-apa. Karena itu kan saling terkait. Seperti itu. Silakan Fatur. Brigatalin, kan saya masih belum paham di bensi olap. Ya, ntar saya coba terangin ulang ya. Bentar. Oh iya, Santi, maaf. Gimana Fatur? Ada suara nggak? Udah ada suara belum nggak? Udah. Kenapa? Silakan. Oh ya, mau nanya yang tentang itu Kak, operation OLAP tadi tuh.
Nah, di situ kan ada yang 4 tahap ya, 4 operasi. Nah, yang saya masih bingung itu yang di drill down kalau nggak salah. Nah, kalau untuk yang kalau roll up sendiri itu kan kayak menaikkan hierarki, misal dari kota, misalkan ada kota-kota di Indonesia, misalkan dari Bandung, Jakarta itu jadi negara, jadi Indonesia. Nah, kalau misalkan drill down itu kan menurunkan si dimensi itu, menurunkan dimensi kayak misalkan dari Bandung nih, Bandung ada apa aja sih kota-kota di Bandung gitu. Atau tadi yang dijelaskan itu dalam tahun itu kan ada Januari, Februari, Maret, April. Nah, semisal nggak ada datanya tuh, nggak ada yang lebih kompleks lagi tuh Kak. Misal hanya tahun saja di data tuh, nggak bisa kita turunkan lagi. Itu gimana Kak solusinya? Oh, kalau memang dia mentok di tahun, ya yang nggak usah di drill down, itu nggak apa-apa, it's okay gitu. Kita atau kalau mau tetap di drill down, cari dimensi lain atau objek lain atau variabel lain, gitu yang bisa didetailin lagi. Itu nggak masalah kalau itu. Jadi memang kan data juga nggak bisa kita ubah-ubah ya. Kalau memang dia datanya tahunan gitu, mau kita buat bulanan kayak gimana? Nggak bisa. Gitu. Kayak data-data pemerintahan itu data kependudukan misalkan, itu kan nggak bisa kita update secara harian. Dia kan misalkan per tahun atau per 5 tahun baru bisa diupdate. Nah itu nggak apa-apa, nggak mesti di drill down. Kita nggak bisa memaksakan mendrill down data gitu. Jadi kalau memang dia stop dari segi variabel waktunya atau time-nya itu sampai tahun, ya udah sampai tahun nggak apa-apa. Di analisisnya per tahun itu nggak apa-apa, bisa, masih boleh. Tadi Santi apa saya coba baca dulu. Gimana Fatur? Oh Santi deadline ya. Deadline tuh saya sampai yang nggak bisa ngerjain di live class nanti saya kasih tahu ke mentornya ya, deadline-nya jam berapa. Brigatalin dimensi olah. Ya, jadi dimensi olap itu kan di sini tertulis bahwa dia tuh n-dimension ya, n-dimensional, atau kalau kita ngomongin n-dimensional itu pasti lebih dari 2, itu entah 3 dimensi atau 4 dimensi dan lain sebagainya. Di mana dimensi di sini maksudnya apa ya? Kalau di matematika itu lebih dari 2 variabel. Itu kalau kita ubah ke dalam gambar gitu, dia lebih dari 2 dimensi atau 2 sumbu. Gitu. Kalau contoh kita ambil contoh yang di sini ada variabel untuk yang 3 dimensi, gitu ya, 3-dimensional di sini. Di sini kita bisa jabarkan bahwa ada 3 variabel. Ada variabel lokasi, ada variabel item, dan variabel apa nih? Home. Home. Ya, home di sini. Nah, jadi dia dimensi itu ya sama kayak kalau saya tadi menganalogikannya kayak di matematika ada variabel dia lebih dari 2 variabel. Itu n-dimensional. Kalau di sini kita contohnya malah ada 4. Ya, ada tambahan di sini time. Itu yang kalau kita gambarkan menjadi sebuah kubus, jadi kayak gini, jadi kubus-kubus. 3D dia modelnya. Ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Kurang lebih seperti itu, Brigatalin. Sambil saya prepare soal post-testnya ya, teman-teman ya. Harusnya sih setelah teman-teman belajar hari Senin, Selasa, dan hari Jumat ini, nilainya harusnya meningkat. Amin.
Iya, memang belum saya share linknya. Sebentar ya, ini sambil lagi saya siapin. Outlook itu dibuat sendiri atau sudah ada, Kak? Ya, masukin data atau bagaimana? Sejauh ini saya belum pernah buat sendiri sih ya, Firda Adelia. Karena memang tadi dia jarang dipakai. Jadi untuk jawabannya ya bisa buat sendiri sih. Harusnya buat sendiri. Atau untuk apakah tinggal masukin datanya aja atau bagaimana itu saya belum explore lebih lanjut. Badan boleh kan? Iya, boleh. Narahendra, kamu tanya dan memastikan juga suatu database apapun itu apakah sudah pasti OLTP dan apakah suatu data warehouse itu sudah pasti OLAP. Data warehouse sudah pasti OLAP. Tapi OLAP itu ya kan bisa sebagai database juga. Jadi database itu nggak pasti OLTP, bisa OLAP juga. Data warehouse juga kan disimpannya di database. Maksudnya dia bisa sebagai database juga. Jadi kalau data warehouse itu dia kalau udah fix, kalau udah dapat sebuah desain data warehouse itu dia pasti datanya udah pasti OLAP. Tapi untuk kalau kita sebut database doang itu nggak cuma LTP. Ini udah 949 ya. Wait.
Ya, linknya udah saya kirim ya lewat chat. Silahkan dikerjakan, waktunya kurang lebih 30 menit, berarti sampai dengan jam 10.20. Selamat mengerjakan, teliti lagi membacanya. Pesan saya masih sama kayak sebelum-sebelumnya, jangan searching. Usahakan hasil teman-teman sendiri. Kak, nanya, Iya, ini dikerjain sekarang, iya sekarang silakan. tapi saya nggak bisa, Kak. Masih terus. Oh ya udah nggak apa-apa. Yang berhalangan ngerjain sekarang live class, ntar saya kasih tahu ke mentornya. Bukan, maksudnya formnya. Masih nggak bisa. Formnya Formnya close, Kak. masih close. Oke. Iya juga ya. Berarti settingannya bentar. Tadi di mana ya? Oh, di sini. Maaf ya, maaf ya. Formnya nggak bisa diakses ya? Oh iya benar, di sini belum saya ganti. Saya open sampai jam hari ini tanggal 24. 24 jam 10.30. 10.25. Coba di refresh, bisa nggak? Masih belum bisa. Bisa. Nah, kalau udah yang bisa berarti kamu refresh lagi coba. Bintang Cantika, coba refresh lagi ya. Kalau satu orang bisa, harusnya yang lain udah bisa. Ya, silakan dikerjakan ya. Saya ulangi lagi, pesannya masih sama, kerjakan masing-masing. Percaya sama kemampuan diri sendiri gitu ya, nggak usah searching di internet. Intinya post test ini bukan jadi tolak ukur satu-satunya kemampuan dari teman-teman. Gitu. Jadi ini cuma tolak ukur yang berupa nilai doang. Boleh, boleh. Saya kirim ulang linknya ya. Bentar. Boleh. Nggak usah buru-buru ya ngerjainnya. Kemarin saya lihat dari waktunya ada yang ngerjain cuma 2 menit. Di waktu pretest kemarin tuh. Soalnya ada 20. Soalnya ada 20, terus ngerjainnya 2 menit. Berarti 10 soal 10 menit. 10 menit. 10 soal 1 menit. 60 detik dibagi 10. Satu soal 6 detik doang. Keren sih, keren. Cuma nilainya di bawah 50 kan jadi nggak keren. Nggak usah buru-buru ngerjainnya, santai aja, santai. Waktunya lama kok. Oke. Ada yang nanya, Quill Go ID. Ya, Quill Go ID isinya semua. Terus saya lupa bilang lagi. Tadi yang paling bawah itu aturan, kalau ada yang do not edit gitu, itu jangan dihapus atau jangan diedit ya, biarin aja. Udah selesai belum? Ada yang masih ngerjain nggak?
Udah, oke. Bentar. Udah masuk. Berapa nih? 155. Oke. Kak, izin tanya Kak. Ya, Kalau Quilgo ID-nya udah terlanjur ngisi pakai ID gimana Kak? nggak apa-apa kalau itu. Tapi Oke, yang Kak. kayak yang paling bawah itu kan ada lagi tuh ya, yang do not remove atau do not edit apa? Itu jangan Ya. dihapus. Oke Kak. Makasih ya Kak. Iya, iya. Ya kalau yang Quilgo nggak apa-apa. Maksudnya tadi yang paling bawahnya tuh, yang Quilgo mah emang harus diisi. Yang di Quilgo nggak apa-apa, tapi yang paling bawahnya itu jangan diedit. Itu kan kode unik kalau nggak salah ya, yang kalau teman-teman tadi ngerjain tuh kode uniknya itu jangan dihapus, biarin aja kayak gitu. Oke, kalau memang udah ngerjainnya, di sini saya coba display tugas buat kalian. Ya, udah muncul ya di layar kalian. Ini tugas untuk topik data warehouse. Ada 6 soal. Saya coba jelasin maksud daripada masing-masing soal. Yang pertama ini, what do you know about data warehouse? Gitu. Jadi apa yang kalian ketahui tentang data warehouse? Ya, jadi kalau misalkan di sini kalimatnya what do you know, berarti kan itu
menurut pendapat kalian, apa yang kalian ketahui gitu. Maksudnya bukan berdasarkan kalimat yang ada di internet, kalimat yang ada di website-website data warehouse itu kalau bisa jangan, karena di sini kalimatnya what do you know, gitu ya, what do you know about data warehouse. Untuk soal nomor 1, poin maksimalnya 10 poin. Jadi yang ada di dalam kurung ini nilai maksimalnya ya. 10 poin, 15 poin, 15 poin, 15 poin, 25 poin, 20 poin. Itu. Yang pertama, what do you know about data warehouse? Apa yang kamu ketahui tentang data warehouse? Jelaskan. Itu. Kemudian nomor 2, maksudnya adalah jelaskan apa yang kamu ketahui mengenai perbedaan antara database, data mart, dan data warehouse. Jadi ya, versi kalian aja. Nggak usah formal-formal banget. Jadi pakai bahasa kalian, apa yang kalian ketahui. Kalau mau sambil lihat PDF-nya monggo. Gitu ya. Jadi explain what you know. Nomor 3 juga sama. Explain what you know. Jelaskan apa yang kalian ketahui tentang perbedaan antara OLTP dan OLAP. Poin maksimalnya 15. Kemudian yang keempat, apa aja 4 basic konsep data warehouse. Gitu ya, dijelaskan masing-masingnya. Di PDF kemarin ada. Jelaskan pakai bahasa kalian aja. Nggak usah formal-formal banget, nggak usah kaku-kaku banget. Yang penting kalian paham. Nomor 5, what should be prepared to design a data warehouse? Ya, jadi apa yang harus kita persiapkan ketika kita mau mendesain sebuah data warehouse? Maksud soalnya itu. Kalau kalian bisa jelasin detail itu lebih bagus, cuman yang saya minta di nomor 5 ini intinya kalian paham bagaimana kita mempersiapkan mendesain suatu data warehouse. Jadi nggak perlu detail-detail banget. Itu yang mau saya ambil di nomor 5 ini, poinnya itu pemahaman kalian bagaimana kita mempersiapkan untuk mendesain sebuah data warehouse. Lalu nomor 6, why is data warehouse essential for business development, gitu ya. Kenapa data warehouse itu penting buat perkembangan sebuah bisnis? Jelaskan pakai bahasa kalian lagi-lagi. Oke. Deadline-nya 27 Maret berarti hari Senin. Jam 23.56. Ini nggak bisa nego ya. Yang ini nggak bisa nego karena udah tertulis di layar. Senin 27 Maret. Jadi di sini menemani weekend kalian. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya terkait tugasnya? Jawabannya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia boleh. Masa jangan bahasa daerah masing-masing ya? Saya ntar nggak paham. Kerjanya di Word, ya di Word aja. Ini nggak perlu kreasi kayak waktu TRD ya. Ini di Word aja terus kirimnya PDF. PDF aja. Biar nggak keutak-atik. Ada lagi pertanyaan? Harusnya sudah cukup jelas ya dari di sini perintah-perintahnya. Saya ulangi lagi, intinya ngerjainnya di sini pakai bahasa kalian aja, pakai penjelasan kalian. Nggak harus yang formal, nggak harus yang kaku gitu ya. Tapi jangan juga teman-teman singkat banget gitu. Jadi ada penjelasannya. Ada yang merasa susah nggak soalnya?
Atau ada yang merasa kurang nggak? Kak, kenapa nggak 10 soal aja sekalian, Kak? Nah, kalau ada Udah yang cukup, kurang, kalau yang kurang saya tambahin. Saya masih punya stok soalnya. Tapi kalau cukup ya udah cukup. Aulia Mariska, semakin hari data semakin mundur. Oh, kelamaan ya? Ya, guys ya? Aulia Mariska katanya gitu tuh. Semakin hari data semakin mundur. Kalau kelamaan, nggak apa-apa nih saya buat nanti malam deadline-nya. Pas, Kak. Nanti Aulia Mariska di sini diserang. Kalau jadi dimundurin. Oh, time itunya. Waktunya. Nah, blunder kan, hati-hati Aulia Mariska. 2356. Iya, soalnya nanti kalau saya bikin 2358 dibilang kurang semenit lagi. Ya saya bikin 2356. Link tugas pengumpulannya sama kayak yang OLTPO Alab kemarin ya. Yang bit.ly/tugas modul DWH. Yang ada barcode-nya juga. Oke, Kak. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, sepertinya hari ini kita cukupkan sekian. Semangat guys, tuh disemangatin sama Nabila Rizky. Ini trainernya nggak disemangatin apa? Oh iya, satu lagi. Minggu depan kita masuk modul baru. Modul baru mengenai Pentaho ya. Teman-teman silakan, ini spoiler aja dari saya, silakan install Java, JDK JRE. Terus untuk Pentaho-nya itu dia bukan install, dia kayak download package gitu. Kalau di device teman-teman udah ada Java, nanti tinggal jalanin aja, tinggal klik 2 kali di spoon.bat-nya, nanti akan muncul tampilan Pentaho. Enggak pakai VS Code. Jadi dia itu cara sistem kerjanya drag and drop. Ini saya spoiler. Spoiler tampilan Pentaho. Nanti silakan kalian tanya ke mentor masing-masing ya. Ini sebagai penutup aja saya spoiler dikit tampilan daripada Pentaho. Semoga nggak lama. Kadang lama, kadang cepet dia tuh. Nah, muncul. Nah, ini dia tampilan daripada si Pentaho ya. Yang ada job, ada transformasi. Jadi dia sistemnya drag and drop. Misalkan ini gitu, atau CSV, atau kalau Excel pakainya ini. Atau teman-teman juga bisa klik 2 kali. Jadi sistemnya dia drag and drop. Oke. Dah, spoilernya segitu aja. Oke, cukup ya. Kalau nggak ada yang ditanya lagi, kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Oh, ada raise hand. Monggo, Andri Hasudungan, silakan. Permisi naik. Kak. Tadi kan kalau tadi kan ada kakak bilang itu kita download Java. Jadi kita belajar bahasa pemrograman Java atau gimana, Pak? Enggak, itu kalau buat pakai Pentaho memang butuh si Java itu. Oh, berarti bukan lebih ke arah codingnya gitu, Kak?
Ya, bukan coding Java, bukan. Oke, Kak, makasih, Kak. Oke. Ada lagi? Ini kalau kita belajar Java, ntar jatuhnya jadi itu. Full stack. Enggak. Enggak, kita nggak belajar Java. Tenang. Jadi programmer. Nggak apa-apa sih sebenarnya kalau ada yang minat jadi programmer ya silahkan. Itu juga lagi banyak tuh lowongan programmer. Golang susah, Kak. Iya. Banyak yang susah mah. MTK juga banyak yang bilang susah waktu sekolah. Atau malah pada di sini orang-orang yang berpendapat bahwa MTK gampang. Nggak ada yang susah sebenarnya. Coba besok-besok kita coba mindset kita bikin, oh gampang Kak gitu, Pentaho gampang gitu, Java gampang gitu. Walaupun pada kenyataannya, Masya Allah. Udah kebanyakan intermezzo nih. Gara-gara si Java. Nanti teman-teman mentor akan mandu kalian buat install Java dan menyesuaikan environment-nya. Jadi tunggu aja, pokoknya hari Senin nanti. Apaan tuh? Ya, pokoknya nanti hari Senin kita akan belajar modul baru lagi. Oke, kalau nggak ada yang ditanya lagi, kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari buat teman-teman semua. Sehat selalu buat kita semua, tenang berdoa, dipersilakan. Ya, amin amin amin. Tenang baru selesai. Terima kasih semuanya. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.